Yang terakhir ini soal restitusi. Bapak Ibu perhatikan pasal tentang penyitaan. Pasal tentang penyitaan itu cukup banyak ya. Upaya paksa itu kan dimulai dari pasal 99, apa 98? 98 sampai pasal 142. Banyak tuh. Ada 44 item terkait upaya paksa. Yang paling rinci penyitaan. Di situ ada satu ayat berbunyi begini. Penyitaan tidak boleh melebihi nilai hasil tindak pidana. Ada pasal berbunyi begitu. Jadi nilai barang yang disita tidak boleh melebihi hasil tindak pidana. Maka waktu itu yang termasuk nyusun KUHAP kita ini, kan tadi saya bilang ada perwakilan dari Polri, ada 3, ada Pak Astamarena, Pak Kadifkum, sama Pak Isantio Bagus, Kepala Biro Penyusunan Dokumen Hukum itu ya. Tapi ada kombes-kombes yang pinter itu yang nyusun KUHAP juga. Antara lain Kapolres Cianjur sekarang, AKBP Alex. Itu cerdas. Dia tanya begini, Prof, gimana ada ketentuan seperti itu? Penyitaan tidak boleh melebihi hasil tindak pidana. Contoh dia itu masuk akal. Dia bilang begini, kalau ada mobil Mercy nabrak sepeda motor, kan mobil Mercy-nya tidak boleh disita. Karena harga mobil Mercy jauh lebih dari harga sepeda motor, kan kira-kira begitu. Ada pasal tidak boleh menyita melebihi hasil tindak pidana. Logika sederhana, betul. Tapi saudara-saudara penyidik harus tahu. Penyitaan itu untuk apa? Penyitaan itu punya 2 fungsi. 1, pembuktian. 2, jaminan nih. Jaminan kalau ada ganti kerugian atau restitusi. Ayat itu bukan untuk pembuktian. Ayat itu untuk restitusi. Makanya dalam kasus tadi itu, mobil Mercy itu disita. Karena bukan soal restitusi, tapi soal barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Tetap disita. Sementara yang tidak boleh melebihi hasil itu untuk restitusi. Dan itu dari penyidikan boleh. Saya kasih contoh di dalam buku anotasi KUHAP. Saya kasih contoh dalam buku anotasi KUHAP itu. Saya menggelapkan uang perusahaan 1 miliar rupiah. 500 juta saya tabung. 500 juta sudah saya pakai untuk berlibur. Nah, gimana ceritanya yang sudah saya pakai untuk berlibur? Kalau yang 500 juta masih saya simpan, masih bisa disita. Maka 500.000 yang telah saya pakai untuk berlibur, penyidik boleh menyita harta benda yang lain. Tapi tidak boleh melebihi 500 juta. Itu maksud pasal itu. Sama dengan tadi yang Bapak tanyakan. Ini harus restitusi terhadap korban. Berarti benda yang disita itu boleh tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Tapi ini dalam rangka untuk jaminan. Kalau korban meminta restitusi. Cuma jumlahnya tidak boleh melebihi kerugian yang timbul itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi memang dengan KUHAP baru karena ada keseimbangan antara pelaku dan korban, khusus kan penyidik, penuntut umum ini kan berbicara atas nama korban. Iya kan? Itu harus melihat kepentingan korban. Ada satu ayat juga berbunyi begini. Di dalam penyitaan itu ada ayat berbunyi begini. Penyitaan dilakukan dengan mempertimbangkan
itikat baik pihak ketiga. Penyitaan dilakukan dengan mempertimbangkan itikat baik pihak ketiga. Apa maksudnya ini? Ini saya ambil, saya yang bikin, yang tambah itu saya. Kalimat itu saya ambil dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyitaan harus mempertimbangkan pihak ketiga beritikat baik. Maksudnya begini, ini yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah seorang ayah, kepala keluarga, bapak. Dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Katakanlah pemerkosaan terhadap orang lain. Kan pasti korban restitusi. Korban pasti minta restitusi nih. Kemudian penyidik menyita ini harus mempertimbangkan itikat baik pihak ketiga. Siapa pihak ketiga yang maksud? Dia punya anak, beberapa anak, dia punya istri. Padahal anak dan istri ini kan tidak tahu menau dengan perbuatan pemerkosaan oleh suami atau bapaknya. Kan tidak adil kalau kita sita barang itu sampai nanti anak dan istrinya nggak dapat makan. Maksud pasal itu di situ. Harus memperhatikan itikat baik pihak ketiga. Contohnya seperti itu. Jadi disita, tapi juga harus memperhitungkan ada harta yang tidak disita untuk anak istrinya. Kan anak istrinya tidak melakukan kejahatan itu, masa harus menanggung akibat? Itu berbeda dengan korupsi. Kalau korupsi itu kan anak istri kemungkinan besar menikmati. Tapi kalau yang kejahatan seperti tadi yang saya katakan, atau penganiayaan. Sebab apa? Di dalam undang-undang TPKS, kalau mohon maaf, pelaku itu dari keluarga yang tidak mampu, maka tidak bisa harta disita. Disitulah negara harus hadir dalam bentuk kompensasi terhadap korban. Jadi memang Bapak Ibu kalau membaca mengenai upaya paksa itu harus teliti sekali. Ada maksud kami mencantumkan setiap ayat di situ. Ini hal lain juga ya, hal lain. Yang pasti Bapak Ibu mungkin pernah di lapangan soal bedah mayat. Bedah mayat itu kan harus ada atas persetujuan keluarga. Pertanyaannya gampang. Apakah persetujuan keluarga itu mutlak? Tidak. Makanya ada pasal berbunyi begini. Dalam hal pembedahan terhadap mayat itu tidak bisa dihindari, maka penyidik memerintahkan untuk melakukan bedah mayat. Setelah bedah mayat itu dilakukan, baru kemudian meminta penetapan pengadilan. Mengapa izin keluarga itu tidak wajib? Contohnya begini saudara-saudara. Bedah mayat itu kan untuk apa? Pembuktian kan? Coba, kalau anak itu meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah atau ibu, pasti ayah dan ibu ini nggak mau bedah mayat, nanti ketahuan kejahatan kami. Ngapain minta izin dari dia? Jadi izin itu tidak bersifat mutlak. Penyidik punya penilaian, lakukan bedah mayat, baru minta penetapan pengadilan. Jadi ada hal-hal memang kalau kita membaca sekilas di dalam KUHP itu, ya itulah maksudnya mengapa saya membuat anotasi KUHP itu. Memang sengaja tidak kita tulis detail di dalam KUHP. Nanti kalau ditulis detail di dalam KUHP, buku saya nggak laku nanti. Jadi biar dibaca kira-kira kan begitu. Jadi ada maksud dari setiap pasal yang kita tulis di dalam KUHP itu, banyak lahir dari contoh kasus sebetulnya ya. Terus mengapa pasal ini ada, pasal ini ada, pasal ini ada. Kelihatannya kayak tadi yang penyitaan tidak boleh melebihi harta hasil kejahatan. Itu pertanyaan Alex itu masuk akal tuh.
Masa mobil Alphard disita padahal yang korbannya sepeda motor itu, padahal mobil Mercy itu ratusan kali dari harga sepeda motor. Tapi dia disita bukan dalam konteks jaminan ganti rugi, dalam konteks